Jangan pernah meremehkan sebuah undangan reuni. Karena di balik kata temu kangen, seringkali iblis sedang menyiapkan jerat. Namaku Audi. Malam ini aku duduk di lantai dapur rumahku yang dingin, menatap surat cerai yang baru saja ditandatangani suamiku. Semua karena satu malam di mana aku merasa muda kembali, namun justru berakhir kehilangan segalanya. Aku kehilangan suamiku, kehilangan senyum anak-anakku, dan ironisnya, aku juga kehilangan pria yang menjadi alasanku berkhianat. 10 tahun aku menikah dengan Mas Doni. Hidup kami mapan, tenang, meski mungkin sedikit hambar karena rutinitas. Kami punya 2 malaikat kecil yang menjadi duniaku. Tapi aku merasa ada yang hilang. Aku merasa aku hanya seorang ibu dan istri, bukan lagi seorang wanita. Sampai sebuah notifikasi masuk ke grup WhatsApp angkatanku. Reuni Akbar SMA. Kembali ke masa putih abu-abu. Aku tidak tahu itu adalah gerbang menuju neraka. Di sana, di pojok ruangan, dengan kemeja yang sedikit terbuka, aku melihatnya. Rendra, mantan kekasihku di SMA. Cinta pertamaku yang dulu terasa begitu menggebu. Saat mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Mas Doni yang menungguku di rumah mendadak pudar dari ingatanku. Rendra mendekat, membisikkan pujian yang sudah 10 tahun tak kudengar. Kamu masih sama seperti dulu, Audi. Masih mempesona. Alkohol, musik, dan kenangan lama adalah kombinasi yang mematikan. Kami mulai mengobrol, bukan lagi soal masa lalu, tapi soal bagaimana kami berdua sama-sama merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar. Malam itu, adrenalin mengalahkan logika. Aku membiarkan Rendra membawaku pergi dari keramaian pesta menuju sebuah hotel. Di sana, aku merasa hidup kembali. Namun nyatanya, aku sedang menggali kuburanku sendiri. Setelah malam reuni itu, hidupku menjadi ganda. Aku menjadi ahli dalam berbohong. Di depan Mas Doni, aku adalah istri yang teladan. Namun, di balik layar ponsel adalah wanita yang haus akan perhatian Rendra. Kami bertemu secara sembunyi-sembunyi. Setiap sentuhan Rendra terasa seperti candu yang baru. Aku merasa hebat, merasa dicintai. Tapi secara psikologis, aku mulai menjauh dari anak-anakku. Aku mudah marah. Pikiranku selalu melayang pada kencan rahasia berikutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mas Doni menemukan rekaman percakapanku dan foto-foto
di folder tersembunyi. Tidak ada kata maaf. Malam itu, rumah kami menjadi medan perang. Mas Doni menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan jijik. Pergilah pada pria itu, Audi. Jangan pernah sentuh anak-anakku lagi dengan tangan kotor itu. Aku diusir. Malam itu juga. Dengan percaya diri, aku pergi ke rumah Rendra. Aku berpikir dia akan menerimaku. Pahlawan dalam mimpiku. Tapi apa yang kudapati? Rendra menatapku ketakutan. Audi, kamu gila. Aku gak pernah bilang mau nikah sama kamu. Ini cuma senang-senang, Audi. Istriku sedang hamil. Jangan hancurkan hidupku. Rendra menutup pintu di depan wajahku. Detik itu, duniaku runtuh. Pria yang membuatku mengorbankan keluarga ternyata hanya menjadikanku pelarian nafsu sesaat. Kini, aku tinggal di sebuah kamar sewa yang sempit. Sendiri. Sidang ceraiku berjalan cepat. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Mas Doni karena bukti perselingkuhanku. Aku hanya bisa melihat foto anak-anakku dari media sosial, melihat mereka tumbuh tanpa kehadiranku. Rendra, dia masih hidup bahagia dengan keluarganya. Seolah pengkhianatan itu tak pernah terjadi. Aku yang membayar harganya. Aku yang menghancurkan istanaku demi setetes rasa haus yang semu. Reuni itu memang membawa kembali kenangan masa lalu, tapi ia juga mencuri masa depanku. Jangan pernah menukar emas dalam rumahmu dengan kilauan kaca di pinggir jalan. Karena saat kaca itu pecah, ia akan melukaimu selamanya. Selingkuh bukan tentang menemukan yang lebih baik, tapi tentang ketidakmampuan menghargai yang sudah dimiliki. Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.